Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidatul Amini dengan NIM 11910722994 dari kelas Pendidikan Kimia 4A. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangoloan Soleman Ritonga SPD MSI selaku dosen pengampu kimiaan organik yang telah memberikan tugas kepada kami, yaitu pembuatan video dari PPT, di mana saya mendapatkan materi logam alkali. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang logam alkali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang logam alkali. Adapun tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui sumber logam alkali, yang kedua untuk mengetahui ekstraksi logam alkali dari mineralnya, yang ketiga untuk mengetahui apa saja sifat fisika dan kimia dari logam alkali. Selanjutnya untuk mengetahui penggunaan logam alkali dan senyawanya. Kemudian untuk mengetahui perbedaan karakteristik senyawa oksida, peroksida, dan superoksida dari logam alkali. Selanjutnya untuk mengetahui sintesis hidroksida garam-garam okso atau karbonat, bikarbonat, nitrat, nitrit, sulfat, bisulfit, dan halida dari logam alkali. Kemudian untuk mengetahui sifat-sifat hidroksida garam-garam okso dan halida dari logam alkali. Pendahuluan. Kata alkali berasal dari bahasa Arab alkali yang berarti abu dikalsinasi, mengacu pada sumber asli zat alkali. Ekstrak abu dan tanaman yang terbakar disebut potas dan sebagian besar terdiri dari kalium karbonat. Setelah pemanasan zat ini terjadi kalium hidroksida atau kapur mati. Zat lebih dikenal sebagai kalium kaustik. Secara tradisional, kalium kaustik digunakan bersama dengan lemak hewani untuk menghasilkan sabun yang lembut. Proses pembuatan sabun dari lemak disebut proses saponifikasi yang dikenal sejak zaman dahulu. Tanaman kalium meminjamkan nama untuk unsur kalium yang pertama kali berasal dari kalium kaustik. Yang pertama, sumber dan ekstraksi logam alkali. Sumber-sumber logam alkali di alam dan ekstraksi logam alkali dari mineralnya. Sumber logam alkali. Sumber logam alkali di alam itu adalah yang pertama natrium. Natrium ditemukan sebagai natrium klorida yang terdapat dalam air laut dalam bentuk senyawa Chili NaNO3, trona Na2CO3 2H2O, boraks Na2B4O7 10H2O, dan mirabilit Na2SO4. Kemudian kalium. Kalium didapat sebagai mineral sifit atau KCl, mineral karnalit atau KCl, MgCl2 6H2O, sendawa KNO3, dan Feldspar K2O Al2O3 3SiO2. Selain dari kalium juga terdapat dalam air laut. Kemudian unsur rubidium dan cesium dihasilkan sebagai hasil samping proses pengolahan litium dari mineralnya. Kemudian adalah ekstraksi logam alkali dari mineralnya. Ekstraksi logam alkali dari mineralnya. Logam-logam alkali sangat stabil terhadap pemanasan sehingga logam-logam alkali tidak dapat diperoleh dari oksidasinya melalui proses pemanasan. Logam alkali tidak dapat dihasilkan dengan mereduksi oksidanya. Hal ini disebabkan logam-logam alkali merupakan pereduksi yang kuat. Semua logam alkali hanya dapat diisolasi dari leburan logam halidanya melalui proses elektrolisis. Garam-garam halida mempunyai titik lebur yang sangat tinggi. Oleh karena itu, umumnya ditambahkan garam halida yang lain untuk menurunkan titik lebur garam halidanya. Yang kedua, sifat fisika, kimia, dan penggunaan logam alkali.
Sifat fisika dan kimia yang dimiliki logam alkali dan penggunaan logam alkali dan senyawanya. Yang pertama adalah sifat kimia dan fisika logam alkali. Sifat kimia logam alkali adalah secara umum, sifat logam alkali adalah sangat reaktif atau mudah mengalami reaksi dengan zat lainnya membentuk senyawa. Hal ini disebabkan pada orbital terluarnya hanya terdapat satu elektron dan energi terionisasi yang lebih kecil dibandingkan unsur golongan lain. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kereaktifan logam alkali makin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Logam-logam alkali sangat elektropositif dan bereaksi langsung dengan sebagian besar unsur lain dan banyak senyawa dengan pemanasan. Kemudian sifat fisika logam alkali. Unsur-unsur logam alkali semuanya logam yang sangat reaktif dengan sifat-sifat fisika. Berikut beberapa unsurnya secara umum: litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Kegunaan logam alkali dan senyawanya. Kegunaan logam alkali dan senyawanya adalah salah satu kegunaan logam alkali adalah natrium dimanfaatkan untuk pembuatan lampu. Lampu ini dikenal dengan nama lampu natrium. Lampu natrium umumnya digunakan sebagai lampu penerangan di jalan-jalan raya. Lampu natrium ditandai dengan warna kuning cemerlang yang mampu menembus kabut. Dibanding logam murninya, senyawa-senyawa yang dibentuk dari logam alkali lebih banyak dimanfaatkan. Yang ketiga, oksida, hidroksida, garam-garam okso, dan halida logam alkali. Di sini yang dibahas adalah perbedaan karakteristik senyawa oksida, peroksida, dan superoksida dari logam alkali, sintesis hidroksida, garam-garam okso, karbonat, bikarbonat, nitrat, nitrit, sulfat, bisulfit, dan halida dari logam alkali, sifat-sifat hidroksida, garam-garam okso, dan halida dari logam alkali. Perbedaan karakteristik senyawa oksida, peroksida, dan superoksida dari logam alkali. Adapun oksida adalah senyawa kimia yang mengandung satu atau lebih atom oksigen. Oksida dapat berupa oksida yang mengandung anion oksida atau O2-, O-2, peroksida yang mengandung anion O-, atau superoksida yang mengandung anion superoksida O2-. Peroksida adalah hidrogen peroksida adalah senyawa kimia dengan rumus H2O2. Dalam bentuk murninya, ia berupa cairan bening berwarna biru pucat, sedikit lebih kental daripada air. Hidrogen peroksida adalah peroksida paling sederhana. Senyawa dengan ikatan tunggal oksigen-oksigen H2O2 digunakan sebagai oksidator, zat pemutih, dan antiseptik. Hidrogen peroksida pekat atau peroksida uji tinggi adalah spesies oksigen reaktif dan telah digunakan sebagai propelen roket, dan sifat kimianya didominasi oleh ketidakstabilan ikatan peroksidanya. Kemudian superoksida. Dalam ilmu kimia, superoksida merupakan suatu senyawa yang mengandung anion O2- pada kelompok superoksida. Keadaan oksidasi suatu atom oksigen adalah -1/2. Biasanya oksigen lebih suka menunjukkan keadaan oksidasi 0 atau -2. Tetapi karena ada dua atom oksigen yang terikat satu sama lain, satu atom oksigen mendapat tingkat oksidasinya -1/2. Dalam anion superoksida, satu atom oksigen memiliki muatan listrik -1/2 karena muatan keseluruhan anionnya adalah -1. Kemudian sintesis hidroksida, garam-garam okso, karbonat, bikarbonat, nitrat, nitrit, sulfat, dan bisulfit, dan halida dari logam alkali. Karbonat dalam kimia anorganik adalah bentuk antara dari deprotonasi asam karbonat. Sedangkan bikarbonat adalah bentuk karbon dioksida atau CO2. Nitrat adalah berasal dari oksidasi senyawa nitrogen. Nitrit atau NO2-
adalah ion-ion anorganik alami yang merupakan bagian dari siklus nitrogen. Sulfat merupakan sejenis anion poliatom dengan rumus empiris SO42- dengan massa molekul 96,06 satuan massa atom. Bisulfit adalah garam asam yang dibentuk oleh netralisasi parsial asam sulfat oleh padanan natrium. Kemudian sifat-sifat hidroksida, garam-garam okso dan halida dari logam alkali. Hidroksida adalah suatu ion poliatomik yang terdiri dari oksigen dan hidrogen atau OH-. Ion ini bermuatan -1 dan merupakan salah satu ion poliatomik yang paling sederhana. Sebagian besar hidroksida tidak larut dalam air. Suatu kelompok basa yang mengandung hidroksida disebut basa hidroksida. Basa ini akan terdisosiasi di dalam air menjadi satu kation dan satu atau lebih ion hidroksida sehingga menjadikan larutan tersebut bersifat basa. Proses ini membentuk alkali peroksida yang dapat menjalani reaksi netralisasi dengan asam. Secara umum, reaksi asam alkali dapat disederhanakan dengan melepaskan ion spektator menjadi OH- ditambah H+ menjadi H2O. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.